Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faqala radiyallahu ta'ala anhu Al-hadithul ashiru, hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sedekah dari hasil korupsi, ya Allah kagak terima gitu. Itu contohnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, menyuruh, memerintah kepada orang-orang beriman, bima amara, dengan apa yang Allah suruh, bihi, dengan sesuatu yang Allah suruh, al-mursalina, terhadap para rasul. Jadi apa yang Allah suruh terhadap orang mukmin juga Allah suruh kepada para rasul. Kalau Allah nyuruh orang mukmin untuk sholat, itu juga Allah nyuruh para rasul untuk sholat, sama. Wa qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian rasul, kulu minat tayyibati, makanlah kalian dari yang baik-baik. Ini yang baik-baik ini nanti dijelaskan di fikih, ya. Gitu. Ini biasanya yang memang jiwa kita pun emang tenang. Ya, waktu kita makan nih jiwa kita emang tenang. Orang itu sebenarnya dia makan kampret misalnya, itu sebenarnya jiwanya nggak mau. Jadi fitrahnya dia itu dari awal itu sebenarnya nggak mau makan kampret. Beda sama dia kalau ketemu ayam, itu beda. Cuman karena emang ada yang pengen nyoba, ada yang ya macam-macam lah niat-niatnya, ya. Sebenarnya fitrahnya dia nolak. Ma razaqnakum, apa yang kami telah berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian beliau menyebutkan seseorang, yutilus safara, memanjangkan perjalanannya. Jadi orang ini perjalanannya jauh. Ash'asa, orang ini acak-acakan. Ya orang kalau lagi jalan jauh acak-acakan kan. Ya. Kita misalnya ke Wali Songo, ya acak-acakan, kagak rapih itu modelnya, ya. Aghbara, berdebu, ya. Mukanya apa sih namanya, ya mukanya gitu semrawut gitu, ya, kucal. Ini orang yang safar, itu kan salah satu orang yang doanya mustajab. Ya, orang musafir itu doanya mustajab. Makanya nih Nabi nyeritain nih, ada orang jalannya jauh, kucal, yamuddu yadaihi ilas sama, dia membentangkan kedua tangannya ke langit. Doa dia nih, ya Rabbi, ya Rabbi, manggil Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, dan makanan nih orang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram. Ya, apakah yang diminum itu misalnya minuman keras, ataukah yang diminum itu hasil nyolong. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram.
Wa ghudhiya bil harami, dan dia juga diberikan makan dengan yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa diijabah bagi dirinya. Jadi yang seharusnya orang ini doanya diijabah, tapi lantaran makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dikasih makan yang haram, jadi enggak diapain? Jadi enggak diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anna itu maksudnya pertanyaan, maka bagaimana? Gitu ya. Bagaimana diijabah buat dia? Itu pelajaran buat kita. Itu yang musafir, yang emang salah satu orang yang doanya mustajab. Apalagi yang kagak kemana-mana, makan haram. Gitu ya. Al-hadithul hadi asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, dari Abi Muhammad Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sibtun itu cucu dari perempuan, ya. Kalau hafidun pakai dal, itu cucu dari laki. Wa raihanatihi, dan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini raihanah itu dari kata-kata apa namanya? Rih. Artinya wangi. Ya, kewangian. Jadi dia aromanya Rasulullah, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jadi kalau kita ragu sesuatu, mendingan jangan. Gitu ya. Ini ragu bukan dari hal-hal yang harusnya kita nggak ragu. Gitu ya. Jangan misalnya begini. Kemarin kita belajar tentang sedekah. Bakal diganti sama Allah begini. Terus kita ragu. Itu mah tolol. Lah iya. Misalnya dia sampai ragu gitu. Gua ragu sebenarnya ini sedekah diganti apa kagak. Itu mah tolol itu. Iya. Lah, itu mah ragu sama janji Allah, salah itu mah. Ini mah ragu nih, misalnya kita mau ngerjain apa-apa nih, gimana ya kira-kira ya? Ini kita misalnya coba, saya mau usaha ini nih. Ragu-ragu, tinggalin. Lebih bagus lagi istikharahin dulu. Begitu, istikharahin dulu. Ntar habis istikharah, kan orang begitu kan. Minta sama iya, sama Allah minta dipilihin. Ntar aja begitu udah dikasih. Ragu lagi aja. Itu kan geblek namanya. Jadi tadi minta dipilihin, ya Allah, saya minta yang terbaik. Dikasih sama Allah lewat mimpi. Tuh. Begitu. Masih ragu juga. Ya. Kemudian al-hadits tsani asyara, hadis yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, bagian dari kebaikan Islamnya seseorang, termasuk dari kebaikan Islamnya seseorang. Nih orang nih Islamnya baik nih dia nih. Apa salah satu cirinya? Tarkuhu, meninggalkannya itu orang, mala ya'nihi, sesuatu yang tidak penting untuknya. Gitu.
Contoh misalnya, yang paling gampang kan begitu. Sholat penting apa kagak? Itu penting. Ditinggal sama dia nih yang kagak penting. Apaan? Cuman ngobrol-ngobrol doang. Tinggalin dulu. Ngaji penting apa kagak? Penting. Terus karena diajak teman ngopi bentaran, lah kagak penting, tinggalin itu. Begitu. Ya. Nah ini mau anak-anak nih, yang penting ditinggal, yang kagak penting dikerjain. Hadisun hasanun. Hadis yang hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Meriwayatkan hadis tersebut Imam At-Tirmidzi dan selain beliau hakadha, seperti ini. Al-haditsu tsalisa asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Anas bin Malik, ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dari kecil dititipin sama emaknya ke Rasulullah, suruh jadi pembantu. Ini Rasul bantu-bantuin Nabi di rumah. Sama emaknya ditaruh tuh, buat jadi pembantu Rasulullah. Dari usia berapa itu bro? Dari usia, kalau nggak salah usia 10 tahun. Masih kecil, dari usia 10 tahun udah disuruh buat jadi pembantunya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik. Tahu dah, kalau ada nggak yang nitipin ke Ustadz Muhaddis gitu, ini ngapain kayak ini di rumah sono? Pengen banget sih kita Ya. sama dia. Suruh ngepel, suruh ngapain gitu misalnya. Kayak kita gue ribet. Titipin bocah. Gue juga mau ngapain? Iya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Wah, ini kan kalau yang remeh-remeh, kita demen kopi misalnya, saudara kita kasih kopi, iya kan? Ya kadang-kadang kita banyak teh di rumah, cuman karena kita kagak demen sama teh, dikasih orang teh. Itu tuh bawa teh, tuh bawa, emang apa? Nggak ada yang minum di sini. Itu mah bukan yang dia cintain, bukan. Itu mah yang bukan dia suka, itu mah. Jadi sampai dia ngasih sesuatu yang dia suka buat dirinya, itu juga dia kasih buat orang lain. Ya, contohnya misalnya kalau sakit, dia demennya ini kalau dia lagi sakit, demennya apa? Ditengokin. Nah, begitu saudaranya sakit, ditengokin sama dia. Begitu kira-kira. Ya, dan seterusnya. Ini sabda Nabi itu walaupun pendek, ini kemana-mana. Luar biasa. Ya, pokoknya yang kita demen buat diri kita, itu kita kasih juga buat saudara kita yang kita demen, bukan yang kita kagak demen. Mintanya BHS Iya kan? gimana? Gitu kan? Nah makanya makin berat. Kagak ada lagi. Nah iya. Ya emang bagusnya begitu. Nah itu dari sisi apa? Ini kan dari sisi personal, gitu kan? Ini dari sisi personal nih. Maksudnya kita nih misalnya mau bagi orang, lah bagi orang yang emang kita demen, yang kita bagi. Yang kita kagak demen jangan kita bagi. Itu kan bukan, ini hadis bukan cuman buat yang bagi, bukan. Sama. Misalnya nih Ustadz Muhaddis nih, yang dia demen BHS. Dia mau ngasih orang, ya kasih BHS. Begitu.
Cuman orang lainnya juga mau bagi dia, itu juga sama. Yang dia demen apa? BAS, ya beliin juga BAS. Begitu, itu kan dua sisi namanya. Akur kalau begitu. Lah iya kan? Jangan cuman giliran misalnya dia pengen ngasih orang, ngasih Ustaz, ngasih mah yang bagus, jangan yang jelek, dikeluarin lah BAS sama dia. Giliran muridnya dia beliin dia atlas. Itu mah namanya, ini hadis namanya buat ustadz doang namanya. Nggak pakai bungkusan dong kalau. Ya, Aduh. Nggak pakai bungkus. Agak. kan begitu. Enggak, maksudnya ini hadis buat semua orang. Bukan buat dia doang, bukan. Habis. Gitu ya. Barang semuanya. Ngomong aja Tom, ngomong. Jadi berarti kalau ngasih ini yang kita tanya gitu, Bro. Kenapa? Yang kita demen. Oh begitu. Ya kali kalau yang dia demen kan kita tanya dulu maunya apa itu. Lah, boleh juga. Cuman mah biasanya nih, kalau emang yang bagus nggak mau ditanya. Nggak pakai. Asal kita suka. Iya. Atau kalau yang mau nanya jangan nama yang kita bagi. Tanya mau Fauzi, dia doyan apa itu? Itu. Enggak kita nerimanya. Ada goreng. Ya kan begitu. Maksudnya yang kita demen nih. Sama di dunia pendidikan juga sama. Itu kadang-kadang nih, dulu dia jadi junior, gitu kan? Diseksa sama senior. Wah, begitu giliran dia jadi senior, junior diseksa lagi. Itu kan begitu. Itu namanya ngasih yang jelek. Karena dia dulu nih diperlakukan nggak baik, terus dia kerjain lagi sama juniornya. Itu salah. Pakai modal lah itu bocah. Udah kagak ada habis-habisnya begitu mah. Gitu ya, apa tuh namanya, nggak ngerti dah kita deh. Ospek. Ya kan kalau begitu terus aja yang jelek dikasih. Itu turun-temurun itu. Ntar kalau kira gue jadi pengurus, awas. Begitu, nggak boleh. Jadi yang dia kagak demen, jangan dikerjain buat yang lain. Rawahul Bukhari wa Muslimun. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. Tidak halal darah seorang muslim, darah orang yang muslim tidak halal, artinya haram, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal, dari tiga perkara nih. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani ini janda yang zina. Ya, janda yang zina. Ini bukan janda doang, janda menduda maksudnya. Ya, ntar janda doang lagi. Ini hadisnya katanya janda doang, bukan. Sayyib itu ya dua-duanya. Yang mau janda, mau duda sama. Agak nyetel ya loh. Bang. Gitu. Ya. Jadi dia nih udah nikah. Ya, udah nikah dia zina. Nah, itu darahnya halal. Nah, ini darahnya halal maksudnya apa, kita bunuh? Bukan. Itu kan ada anuan, ada hukuman rajam. Nah, rajam itu kan ngeluarin darah. Lah orang ditimpukin batu, dipendem. Itu kan dia ngeluarin darah, ya. Nah, itu mah darah itu halal. Gitu ya. Walaupun sampai mati. Nah, emang sampai mati. Iya, sampai mati. Ya. Keluarin dulu darah itu. Nah, bukan dikeluarin darah, itu darah keluar sendiri, ditimpukin. Pakai batu. Iya, wah ini mah tingkatan wali. Dia taubat terus pengennya digituin. Udah tingkatan wali itu. Benar-benar taubat sama Allah terus pengennya dihukum kayak begini. Karena Rasul SAW itu kalau ada orang ngaku zina itu, mungkin kamu lupa kali. Udah taubat aja, taubat. Kenapa? Itu masalahnya apa ya? Pelaksanaannya itu berat.
waktu kita nuduh orang zina, itu 80 kali cambukan. Iya. Kita niat sendiri. Lah, itu kena, misalnya ngintip. Niat sendiri gitu. Lah itu nggak bisa. Harus 4 saksi. 4-4nya ngelihat bener, bukan satu lubang. Lah makanya urusan begini berat. Ya. Terus disuruhnya apa kalau kita tahu? Disuruh tutupin, ajak orang itu taubat. Pelan-pelan. Iya. Gitu ya, bukannya diarak, dipukulin. Iya, kalau cuman baru pacaran bagaimana? Ya, nggak boleh. Apalagi disiram bensin, dibakar. Oh, ntar ada hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh nyiksa orang pakai api kecuali Tuhan yang punya api. Walaupun nanti ya ada hukum lagi gitu, misalnya boleh nggak kita bakar gitu semut apa kita bakar, ada nanti hukumnya. Ya, susah banget. Atau misalnya nih ada semut bakot nih, dia belum gigit kita, boleh nggak kita matiin sebelum dia gigit kita? Begitu. Ya. Kalau udah gigit mau matiin nggak apa-apa. Gitu. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Maksudnya kalau orang ngebunuh, nah itu boleh dibunuh. Nah orang yang ngebunuh orang ini, itu darahnya halal. Karena dia ngebunuh orang. Gitu ya, tapi lihat, eksekutornya tetap ada ntar ya di hukum fikih ya. Bukan berarti main gebukin aja, ini eksekutornya ada. Ya, bukannya main gebukin aja. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jama'ati, yang pisah dari kelompok. Maksudnya orang yang meninggalkan agama Islam, misah dari kelompok Islam. Murtad maksudnya. Ya. Ini dalam hukum Islamnya. Ya. Orang murtad udah kagak mau, disuruh balik kagak mau. Nah, ntar boleh dibunuh. Gitu ya, di hukum Islam. Di Indonesia mah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Meriwayatkan hadis itu Imam Bukhari dan Muslim. Al-hadithul khamisa asyara, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya berkata baik, aw liyasmut, atau hendaknya diam. Jadi kalau nggak berkata baik, diam aja. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Gimana muliain tetangga? Ya kayak tetangga muliain kita aja. Begitu. Ya, bagi makanan. Ya. Kagak misal musik kencang-kencang, itu muliain ya begitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, muliain tamu. Apa ya, suruh duduk, suruh masuk, ya. Ya, kasih air minimal. Ya. Kalau ya kadang-kadang kalau kopi kan bisa jadi ada, bisa jadi kagak. Ya, kalau air mah ada, keluarin air. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Al-haditsus sadis asyara, hadis yang ke-16.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah saya wasiat. Berikanlah saya nasihat." Qala la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Maka kemudian dia mengulang berkali-kali. Kasih saya nasihat Nabi, kasih saya nasihat, diulangi nama dia. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Ini orang ngambek mulu kali ya. Ini orang ngambek mulu, porik, ya, bangsa ambekan ini orang. Cuma nih, saya pernah nanya orang tua, umurnya panjang, sehat. Kata dia begini, begitu ditanya nih resepnya apa, kata dia kalau marah jangan ditahan-tahan. Kalau marah jangan ditahan-tahan, keluarin aja udah, habis itu udah selesai. Ya, kata dia begitu. Cuman saya kagak setuju. Kagak, orang kata Nabi jangan marah, lagi ngikutin aki-aki. Iya. Apalagi Quran ngomongnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Tahan. Lah bukannya dikeluarin, masa nahan dikeluarin. Gitu ya. Jadi nahan tuh maksudnya diatur, diolah sama dia. Ya, diolah. Begitu. Lah kalau diomelin, walaupun habis ngomelin habis ngomelin gitu, misalnya plong, udah plong gua udah ngomel, udah ada, itu namanya kagak diolah. Kayak bangsa orang lagi pengen banget, lagi pengen gitu sama bininya, pengen banget, kita sama dia, begitu udah dikeluarin, udah selesai gua. Nah itu namanya kagak nahan, bang. Yang namanya nahan mah kagak dikeluarin, ya. Al-haditsus sabi' asyara, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala kataba. Ya, kataba di sini bisa ngewajibin, bisa ngesunnahin. Ya. Al-ihsana, berbuat baik ala kulli syai'. Ya, atas segala hal. Sampai misalnya aturan jihad, perang, nggak boleh bakar apa? Nggak boleh bakar pohon, nggak boleh ngerusak pohon, nggak boleh nganuin perempuan. Ya, ada aturannya. Fa idza qataltum, maka jika kalian membunuh, fa ahsinul qitlata, maka berbaiklah di dalam pembunuhan. Maksudnya nih ada orang yang tadi ini yang harus dibunuh. Ya, itu kan ada aturannya. Iya kan, orang ngebunuh orang nih, dia dibunuh kan. Itu dibunuhnya bukan diseksa, dikasih lintah, dianuin, diseksa sampai mati, bukan begitu. Maksudnya Pak Ahsinul Qitlah itu ya udah, dia suruh kayak jongkok begitu, palanya tundukin dikit, tebas, kelar udah. Bukannya dipukulin dulu, ini dulu, bukan. Ya. Begitu ya. Nah, jadi itu ini yang tuh apa? Ini kalau kalian ngebunuh orang, maksudnya yang emang berhak dibunuh, ya. Gitu, bukannya kita disuruh bunuh orang, ini bukan. Jadi katanya kita disuruh bunuh orang, tapi bagus. Ya kagak ada bunuh orang mau bagus, bang. Ya. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka perbaguslah sembelihan itu. Maksudnya langsung, pakai lama-lama, langsung bret aja tuh. Tenggorokannya putus begitu. Ya ini mah
lama bet. Oh, apa kambing digodot digodot. Ya. Wal yuhidda, maka hendaknya membuat tajam. Ahadukum, seseorang di antara kalian, syafratahu, alat potongnya, ya, pisaunya. Jadi kata Nabi, wal yuhidda, maka hendaknya mempertajam seseorang di antara kalian alat pisau, apa pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat rohah. Jadi membuat senang, ya, dzabihatahu, sembelihannya. Jadi bikin senang dulu, kasih makan dulu. Dulu sama Nabi SAW ada sahabat Nabi yang nenteng kambing, kupingnya dipegang, diseret, nggak boleh. Kata Nabi, pegang lehernya, angkat. Wah, ini kan kalau kita lagi kesel, ribet banget, kuping nggak ditarik, jangan. Ya, terus diapain? Disiram dulu, kasih makan dulu, begitu. Kawinin dulu. Ya. Balik. Apa emang ini kambing laki, kawinin dulu. Ya, loh, Nabi ajarannya. Coba apa yang Nabi tinggalin? Semua diajarin sama Nabi SAW. Al-hadithu tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ni Junadata wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan rentetlah, ikutilah, pepetlah kejahatan atau kejelekan al-hasanata dengan kebaikan. Ini misal kita habis berbuat maksiat, itu nanti dia ngelahirin maksiat lain nih. Sebelum dia ngelahirin maksiat lain, tutup sama kebaikan. Gitu ya. Contoh misalnya begini. Kita habis sembahyang, itu enggak qobliyah. Itu kan sunnah kan? Enggak ba'diyah dah, habis sembahyang nih kita enggak sholat ba'diyah lagi, pulang langsung. Itu kan kebaikan, kita tinggalin. Itu yang kebaikan aja yang kita tinggalin, itu ntar dia ngerembet. Nular. Kita kagak qobliyah subuh nih, cobain dah duha, nggak bahannya. Itu kebaikan juga bakal ngerembet. Kalau kita kerjain tadi yang ngerembet ya. Nah, kalau kebaikan kan ngerembet nggak masalah, gitu ya. Nah, ini sebelum dia ngerembet, tutup sama kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang tadi, ya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, ya. Jadi manusia, kita kalau bergaul sama manusia, pergauli sama akhlak yang baik. Artinya, ya kalau kita ketemu, assalamualaikum, ya, senyum, gitu, ya, dengan akhlak yang baik. Kan kita juga sama, pengennya begitu kan? Asal ketemu sama orang, atau orang senyum, ya, dia assalamualaikum, enak. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahih. Al-haditsu at-tasi' asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di belakang Nabi. Kenapa? Nggak boleh di depan tuh. Waktu itu kan kita udah belajar itu, ya. Kalau buat jaga mah nggak apa-apa, tapi kalau lagi jalan aja jangan bikin miskin. Yauman, pada satu hari, faqala, kemudian Nabi bersabda, inni ya gulamu, wahai anak kecil. Kalau bahasa kita tong, gitu ya. Beliau masih kecil nih, ngomongnya begitu tuh Nabi. Kalau sama apa namanya, kalau sama anak kecil aja begini ngomongnya, ya, sayang gitu, sayang, ya. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, ya, beberapa ajaran. Pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, Bu. Jagalah aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Bukan jagain Allah. Loh, bagaimana jaga Allah? Maksudnya jaga aturan Allah, Allah akan selalu menjagamu. Ihfadillah, jagalah agama Allah, tajidhu tujahaka, kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jadi tenang aja, kalau lu jaga aturan Allah, tenang, Allah bakalan bekengin lo, begitu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kau minta tolong, wasta'in billahi, maka mintalah tolong kepada Allah. Lagi ngaji, ntar. Iya. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang sebagian orang, ini yang ngomong kalau minta, jangan minta sama orang, minta sama Allah. Ini sebagian orang, ini ngelarang kita minta sama kuburan. Maksudnya sama orang yang udah meninggal, gitu ya. Bedanya orang yang udah meninggal sama yang belum apaan? Kan begitu. Sebenarnya, kalau emang orang itu mahamin ininya fair nih. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Kalau fair nih, berarti sama siapapun nggak boleh. Mau orang hidup kek, mau orang mati kek. Kalau dia fair, gitu kan? Mintanya sama siapa? Ya udah sama Allah. Kalau dia mau fair. Ini mah dibedain. Kalau mau minta sama orang hidup, maka katanya boleh. Kalau mau orang yang udah kagak ada, nggak boleh. Lah emang apa bedanya? Bedanya apa, Anjo? Kan bedanya kan begini doang nih. Menurut akal dia nih, ya bedanya kalau orang hidup kan bisa ngasih. Kalau orang mati nggak bisa ngasih. Itu namanya dia berarti menyangka kalau yang hidup bisa ngasih sendiri. Nggak bisa. Tanpa kehendak Allah, yang hidup juga nggak bisa. Nah, berarti kalau kita minta sama orang yang udah mati, boleh? Boleh. Cuma harus tetap meyakini itu mah sebab doang. Kayak kita minta sama yang hidup, itu sebab doang. Sebenarnya hakikatnya siapa yang ngasih? Allah. Begitu. Sama sama obat. Emang yang nyembuhin obat? Bukan. Obat mah cuma sebab doang. Yang nyembuhin siapa? Allah.
Nah itu kita kalau diajarin, ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Wahai hamba-hamba pilihan Allah, tolonglah kami. Dah yuk. Berarti kan minta tolong kepada selain Allah. Boleh nggak? Lah boleh. Justru itu dia cuma jadi sebab. Kenapa Allah bikin kayak begitu? Lah biar muter. Kan begitu. Dokter yang nyembuhin kita? Bukan. Dia sebab. Tapi kalau Allah kagak jadiin kesembuhan itu nggak pakai sebab, siapa yang mau berobat? Dapat duit dari mana dia? Laku dokter. Kan begitu. Sama Allah sengaja diputar. Gitu ya. Jadi pahamnya begitu. Minta sama kuburan, boleh. Maksudnya orang yang udah meninggal gitu. Cuma hati-hati. Itu tadi yang harus yang harus dia yakinin. Kalau ini mah cuma sebab doang. Gitu. Apa dia ntar bantuinnya yang dia punya? Kan begitu. Dia bisa nggak doa? Bisa dia. Doain orang. Doa buat dirinya mah kagak bisa. Yang udah meninggal nih. Iya kan? Ini kan orang-orang yang udah meninggal nih. Kalau kalau kita ziarah nih, dia kan kalau dia misalnya dikasih tahu kelakuan anaknya, kalau ya Allah, jangan ya Allah, Engkau siksa mereka, suruh mereka ya Allah taubat dulu. Kan begitu. Dia doain. Kita misalnya minta sama dia. Kayak misalnya datang ke Ustaz Muhaddis gitu. Ustaz, kenapa? Saya pengen buat punya mobil. Dia ngasih apa? Mobil berdoa. Lah kan yang dia punya. Iya kan? Yang dia bisa. Nah itu juga sama. Lah kalau kalau minta kepada selain Allah, syirik. Lah, terus orang-orang tukang minta-minta bagaimana? Terus anak minta duit sama emak bapaknya bagaimana? Diajarin gitu dari kecil itu. Lo kalau minta duit jangan sama bapak, sama Allah. Begitu. Dan ntar dia jadi minta sama bapak yang lain. Begitu. Nah, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki apa tentang masalah ini? Mintalah kau kepada Allah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya itu, kalau kita dibantuin sama orang, jangan lupa itu hakikatnya yang bantuin Allah. Kadang-kadang kita dibagi nih sama orang. Begitu dibagi, yuk terima kasih. Sama dia terima kasih. Sama Allah kagak. Lupa. Itu maksudnya. Tapi Allah juga ngajarinnya sama kebalikannya. Nggak bersyukur juga sama manusia, salah juga. Jadi kayak misalnya sama orang tua gitu. Gua mau suruh taat sama Allah. Lah kagak, Allah juga nyuruh taat sama orang tua. Gitu ya. Kenapa? Ya karena orang tua penyebabnya. Makanya kata Nabi apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang kalau belum bersyukur sama manusia, belum dianggap bersyukur sama Allah. Tuh lihat tuh. Baiknya ajaran Islam. Kita jangan sampai lupa sama Allah, karena Allah lah hakikatnya yang memberikan apa? Nikmat. Tapi jangan lupa juga sama manusia, karena dia penyebab kita dapat nikmat. Gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, sekelompok orang banyak, law ijtama'at, jika mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka,
agar mereka memberikan manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Itu salah tuh. Ya. Bukan an itu, bukan an. Ya. Itu coba aja di situ, iya kan? Di situ pakainya apa? Enggak, di ini Darul Kutub. Qad kataballahu. Lah, sebelumnya Lam. lam, Lam. bukan an. Lam yanfa'uka. Iya, bukan an, lam. Lam sama mim. Jadi kalau mereka ini berkumpul, patungan semua. Ya, semuanya berkumpul patungan, nyok kita bantuin dia. Itu nggak bakalan mereka bisa memberikanmu manfaat illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu laka, yang telah Allah tuliskan untuk dirimu. Jadi kalau Allah kagak tulis, kagak bakalan bisa. Ada aja hambatannya. Wa in ijtama'u, dan jika mereka juga berkumpul, sepakat, kompak, ala ayyadurruka, ya, agar membahayakan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu illa bisyai'in qad kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis atas dirimu. Gitu ya. Kalau yang nikmat-nikmat tadi apa tuh? Qad kataballahu laka, pakai laka. Kalau yang kagak bagus, alaika. Ya. Makanya kalau orang lagi kawin, doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa? Jadi mudah-mudahan Allah berkahin juga kalau ada masalah, Bang. Allah berkahin untuk kamu lagi kagak ada masalah. Dan mudah-mudahan Allah berkahin juga untuk kamu kalau ada masalah. Ada yang kagak bagus nih, begitu. Jadi tetap didoain. Kambing, laku-laku. Ya, rufi'atil aqlamu, telah diangkat pulpen-pulpen, wajaffatis suhufu, dan telah kering lembaran-lembaran. Maksudnya yang Allah tulis, maksudnya ini udah kagak tulis lagi nih, ini pulpen udah diangkat maksudnya. Kalau bahasa kita mah udah diteken. Kalau diteken apa? Lah udah kagak bisa dirubah. Begitu. Udah ditentuin udah. Tapi kalau Allah mau ngerubah bisa nggak? Lah bisa. Ya. Yang udah ditentuin mah udah. Tapi kalau mau dihapus, bisa. Allah yang bisa. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun, wa bi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, ihfazillah, jagalah agama Allah, tajidhu amamaka, kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i, bermesralah kepada Allah. Kalau kata bahasa kita, kenalan sama Allah. Biar kenal sama Allah fir rakha', dalam keadaan senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu dalam kesulitan. Iya kan? Manusia aja nih, kalau kita nih lagi senang, ingat nih sama orang lain. Ntar begitu kita misalnya susah, itu orang ingat sama kita. Itu orang, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Cuman kalau orang mah ada juga yang lagi susah dibantuin terus kagak ingat. Ada juga itu. Itu namanya kacang lupa sama kebun. Ya, kalau kulit kan kecilan.
Lupa dia mau kebun. Sewot tuh. Wa'lam dan ketahuilah annama akhta'aka, bahwa apa-apa yang menyalahkanmu lam yakun liyusibaka, bukanlah untuk memberikan kepadamu musibah. Gitu ya. Misalnya nih orang disalah-salahin, wah gua musibah nih. Emang apa? Disalahin? Bukan berarti begitu. Bisa jadi musibah, tapi bisa jadi juga bukan. Orang beneran sayang. Gitu ya. Kita misalnya nih nasehatin sama orang-orang miskin, kita nasehatin, sedekah bang. Lah emang apa? Lu kan mau kaya, sedekah. Lah lu nggak punya apa-apa, punya lu makan aja masih bisa, apa aja lu makan. Cuman katanya doang miskin, sedekah lu. Emang apa? Ya ntar lu insya Allah bukain. Itu namanya kita sayang. Jangan sampai di dunia miskin, di akhirat miskin. Ya di dunia belangsak, di akhirat belangsak juga sama. Dan kalau sedekah semuanya ditekel sama orang kaya, dan terus orang miskin, Ngapain? ini kan banyak nih, mohon maaf nih. Banyak orang miskin, udah miskin, sembahyang kagak. Iya kan? Zikir kagak. Iya, banyak yang begitu. Apalagi sedekah kali mah. Lah itu banyak yang begitu. Jadi kalau ada orang miskin, elah, bayang kagak, ngaji kagak, ke masjid kagak, ini kagak. Kita itu nasihatin dia, kesian, biar jangan di dunia belangsak, di akhirat juga belangsak. Gimana bang? Sehat kagak? Pak. Yang kalau ngaji kagak? Pak. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, bukan berarti untuk menyalahkan kamu. Makanya kita nggak boleh, misalnya nih ada satu kampung kena musibah gunung berapi, misalnya kena musibah nih, longsor apa terus kita makin ngomong begini, itu pasti itu orang pada kagak bener itu ya, kena azab itu kagak boleh, nggak boleh kita ngomong begitu. Yang pertama, kita belum tentu tahu. Yang kedua, kalau kita pun tahu, itu buat ibroh doang buat kita. Buktinya apa? Buktinya kita banyak dosa, alhamdulillah nggak Allah kasih musibah. Begitu, itu kan namanya kan alhamdulillah, Allah tutupin, Allah maafin, begitu. Asal geran orang kena tsunami, waduh kagak bener itu. Itu gaya, emang azab dari Allah, ya Allah. Jangan begitu. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, bukan untuk menyalahkan kamu, bukan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sabar, Allah tolong, bakalan pasti. Tapi sabar. Gitu kan? Jadi pertolongan Allah mah pasti, tapi sabar. Sabar, Ji. Gitu kan? Cuman kan kita ya namanya manusia. Gitu kan? Sebenarnya yang penting kue ada, baju baru ada, kain baru ada, cukup sebenarnya itu. Tapi tetap aja pengennya megang 20 juta. Begitu kan?
Iya. Kasih 2 juta pengen lagi buat ke rumah saudara. Jadi gitu kan? Ya, jadi sebenarnya mah yang Allah kasih kadang-kadang kita cukup tuh sebenarnya. Cuman kita mah lain, pandangan kita lain. Gitu. Padahal mah jadi lah. Emang dulu ulama-ulama kita banyak lah. Dia pada beli juga baju baru, dia beli. Coba dia seadanya aja. Gitu. Lagian juga kagak ada yang ngomongin. Waduh. Baru nih. Kagak. Lah semuanya mau pakai baju baru. Kagak nih ngomong gitu. Kecuali mobil baru. Kalau mobil baru iya. Mobil baru. Tahu aja deh, Pak. Ya. Wa annal faraja, dan sesungguhnya jalan keluar ma'al karbi, bersama dengan kesulitan. Jalan, ya orang kan begini, orang kita parkir nyari jalan keluar, itu kan berarti kita lagi apa? Itu namanya kita kebekap, lalu jalan keluar sono, begitu. Nah ini mah kagak kebekap, minta jalan keluar. Jadi kalau pengen dapat jalan keluar, lah emang dia ada masalah. Ya, wa anna ma'al usri yusra. Dan beserta satu kesulitan, ya, ada banyak kemudahan. Bakalan sulit terus kita ya. Kita. Ya kita alhamdulillah, ya, bini sehat, anak sehat, makan ada, alhamdulillah. KTP Islam. Kok ada 2 batang itu. Ya cuman kan kita pengennya ntar di ATM sekian, kan gitu. Ya itu, jadi kan sebenarnya apa? Yang bikin puyeng? Itulah manusia. Ya begitulah. Al-hadithul 20, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya dari sesuatu yang diingat oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nabi-nabi terdahulu, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka perbuatlah apa yang kau mau. Itu sesuatu yang dihafal oleh orang-orang turun-temurun dari perkataan para nabi terdahulu itu. Kalau lu kagak malu, perbuat apa yang lu mau. Ya, kalau lu kagak malu. Begitu. Kalau jadi artinya kalau dia berbuat apapun, itu namanya kagak punya malu. Kan gitu. Kagak sembahyang misalnya, ya. Terserah lu namanya kagak punya malu sama Allah. Semua apa jadi kasih. Cuman kira disuruh sembahyang doang, mau kagak mau. Jadi ini sebenarnya apa namanya, luas ini pengertiannya. Ya. Maksudnya yang kagak punya malu siapa? Orang gila. Begitu. Nah kalau lu punya malu, udah tutup aurat lu. Kalau lu punya malu, tutup. Ini kadang-kadang cuma nyalain aja. Iya, orang salah. Tapi kan lu yang ngumpanin. Ada laki-laki misalnya, tahu-tahu dipepet di bus. Dipepet di bus. Oh, ini laki-laki ini pelecehan seksual. Laki-lakinya salah. Iya, salah. Tapi kan lu yang mulai-mulai. Apa? Roknya pendek, baunya wangi. Lah kan begitu. Meja kancingnya dibuka 2. Apa lu? Lah bagaimana orang ini mah kadang-kadang
malunya belakangan. Kan justru dia pengen dilihat kalau kulitnya bagus. Dia pengen dilihat. Begitu dilihat, risih. Ini bagaimana sih? Lapor, ilham. Kayak apa poncur, ngumplok. Jalan dah apa. Aduh. Ya kan itu kan dia pengen dilihat. Begitu dilihat, risih. Begitu. Poncur kalau bikin apem lah kayak ngumplok banget. Kadang-kadang apa baik. Ini nih apa namanya? Perhiasan misalnya dipakai seadanya. Habis itu dirampok sama orang. Wah, teriak-teriak. Lah lo. Ngapain lo pamerin? Ini kan namanya lo yang mancing. Kita yang salah mau laki ya. Iya, kita akan jadi bayar puasa 2 bulan itu gara-gara dia. Al-Hadis Al-Hadi wal-Ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qultu ya Rasulullah. Oh, sengaja. Kata beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qulli fil Islam. Katakanlah untuk diriku di dalam Islam qaulan perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang aku tidak bertanya akan hal tersebut seseorang selainmu. Wah, ini kan susah. Iya kan? Nggak pernah ditanya sama orang gitu ya. Iya. Lah ini mah istilah kata nyuruh Nabi nebak sesuatu Nabi yang saya kagak tanya sama orang lain kecuali sama Nabi doang. Lah Nabi emang apa dapat wahyu lah, gampang aja. Apa kata beliau? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah sampai mati. Ini gampang ini. Wah, susah ini. Boleh. Makanya begitu ditanya apa namanya ketika Nabi Yakub mau meninggal, apa? Ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Terus dalam ayat lain Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sampai mati. Ini dikata gampang. Lah itu yang tahu-tahu cuma dikasih Indomie doang terus masuk agama lain bagaimana? Begitu kan? Jadi biar istiqomah gitu. Ini nanya kagak ngaco ini dia kali enggak ya. Lihat apa tuh? Al-Hadits Tsani wal Ishrun an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan, sesungguhnya seseorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul, idza shallaitul maktubati, jika saya salat yang diwajib-wajibkan, wa sumtu ramadhana, dan saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya mengerjakan yang halal, wa haramtul harama, dan saya meninggalkan yang haram. Jadi kata dia, Nabi, gimana pendapat Nabi? Saya sholat 5 waktu doang, sama puasa Ramadan doang. Qobliyah ba'diyah kagak, duha kagak, witir kagak, puasa Senin Kemis kagak, Ayyamul Bid kagak, Ayyamus Sud kagak, Arafah kagak. Enggak. Cuman yang halal saya kerjain, yang haram saya tinggalin. Walam azid ala dzalika syai'an. Dan saya enggak nambah atas hal itu sedikit pun. Itu tambahin hamzahnya 1. A'adkhulul jannata. Iya kan? Kalau dicetakkan Darul Kutub apa? Satu berarti dianuin, dipanjangin. Adkhulul jannata. Apakah saya masuk surga? Qala na'am. Kata Nabi, iya.
Ya, itu kan gampang banget. Bacanya. Ya, yang haram tinggalin, yang halal silahkan. Puasa Ramadan doang mas sembahyang wajib. Masuk surga? Iya. Wa makna haram tu, dan arti dari haram tu itu haramtul harama, artinya apa? Ijtanabtuhu, saya meninggalkannya. Wa makna ahlaltul halala, dan arti ahlaltul halala fa'altuhu, saya mengerjakannya. Mu'taqidan hillahu, dan meyakini kehalalannya. Ya, emang saya yakin ini halal. Gitu, ya. Saya makan, saya kerjain. Nah, enggak apa-apa itu. Cuman yakinnya halal itu tadi karena ilmu, ya. Bukannya karena ininya dia, gue mah yakin banget ini halal. Wah, dari mana lu yakin ya? Al-hadithu tsalitsu wal 20, hadis yang ke-23. An Abi Malik bin Al-Harith bin Al-Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur atau kesucian itu separuh dari iman. Walhamdulillah, dan memuji kepada Allah, tamla'ul mizan, akan memenuhi mizan. Sering-sering bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu timbangannya berat, nah. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani, keduanya memenuhi. Au tamla'u, atau memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Maksudnya itu kalau kita sering-sering begitu, subhanallah, alhamdulillah, itu pahalanya itu menuhin seantero jagat raya. Kalau itu Allah jadiin fisik. Ini kan kita ngucap itu kan nggak kelihatan. Seandainya Allah jadiin fisik, itu menuhin semua nih langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah merupakan bukti. Bukti apa? Bukti kalau dia percaya sama Allah. Wassabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya. Cahayanya nih kalau dia beda nih, cahayanya enak. Kecil tapi enak. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu merupakan hujjah atau alasan yang akan menguntungkanmu, aw 'alaika, atau akan menjerumuskan kamu. Tergantung. Kalau emang Qur'annya dikerjain, yang nguntungin, ya. Kalau kagak dikerjain, ya itu celaka. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan pergi. Faba'i'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Dia ngejual dirinya nih. Famu'tikuha, kemudian dia akan membebaskannya. Au mubiquha, atau dia akan menjerumuskannya. Jadi tiap-tiap di antara kita nih sebenarnya lagi dagang diri kita nih sama Allah. Ya, tergantung ini mau dibebasin apa mau dijerumusin. Begitu, kan pilihan. Lo mau masukin neraka nih diri, apa lo mau masukin surga? Al-hadithur rabi'u wal 20. Ini panjang-panjang nih. Tadi mau biku apa tuh? Menjerumuskannya. Dua lagi nih insyaallah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam hadis yarwihi, beliau meriwayatkannya, an Rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla, annahu, bahwasanya Allah qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku,
Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah haramin kezaliman buat dirinya sendiri aja, Allah haramin. Waj'al fala tadzalamu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, semua kalian itu adalah sesat, orang-orang sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, ya, fas, bukan shin, itu bukan shin, tapi sin, fas, salah tuh, titiknya kebanyakan. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka akan aku berikan kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua orang di antara kalian itu lapar, orang-orang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku, ut'imkum, maka akan aku berikan kalian makanan. Ya ibadi, kullukum arin, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka akan aku berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang selalu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni untuk kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu dhurri, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai bahaya terhadap diriku. Nggak bakalan bisa ngebahayain Allah. Allah berilawan, agak bakal bisa. Fatadurruni, kemudian kalian membahayakan aku. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan pernah sampai memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, kemudian kalian berikan kepadaku manfaat. Enggak. Bikin Allah bahaya kagak, bikin Allah manfaat juga kagak. Jadi kalau misalnya kagak ada yang nyembah Allah semuanya, ya tetap Allah, tetap Tuhan. Begitu. Kalau misalnya semuanya kagak ada yang milih presiden, ya kagak jadi presiden. Kalau Allah semuanya kagak ada yang mau nyembah Allah, tetap Allah jadi Allah, tetap Tuhan. Terus semuanya pada nyembah Allah, Allah juga tetap Tuhan. Jadi maksudnya bahayain Allah, nggak kena. Ngasih manfaat sama Allah, sama nggak kena. Kenapa? Allah nggak minta diintervensi sama apapun. Kan begini, ada orang, lo harus ikutin perintah gua. Kalau kagak, anak bini lo gua penjara. Nah itu kan namanya kan bikin bahaya, ya kan? Atau kalau yang bikin manfaat begini, lo harus ikut aturan gua, ntar gua kasih 3 miliar. Ya, itu namanya apa? Ngasih manfaat, dikasih duit, gitu ya. Nah Allah nggak bisa diintervensi sama dua itu, nggak bisa. Jadi semuanya yang nyembah Allah semuanya, lah kagak ada urusan. Nggak kemudian Allah bertambah ketuhanannya, kagak. Begitu juga kebaliknya, semuanya nggak ada yang nyembah Allah, Allah tetap Tuhan.
Jadi kalau kita kagak mau nyembah Allah, lah rugi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang akhir dari kalian. Jadi orang-orang yang udah lewat, yang orang yang akan datang. Wa insakum, dan manusia di antara kalian. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian. Kanu, mereka itu semua berkumpul ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, di atas paling takwanya hati seseorang, sehati satu orang di antara kalian. Misalnya nih, apem gitu ya. Semua orang Indonesia misalnya punya apem. Itu kan apem kan kecil, gitu kan? Nah, semua orang se-Indonesia kumpulin apem semua, gede nggak? Gede. Ini kata Allah, seandainya orang terdahulu dari kalian nih, sama orang yang nanti nih belakangan, ini taatnya orang dulu sama taatnya yang akan datang, semuanya dikumpulin di satu orang, dikumpulin satu orang. Kata Allah apa? Kan kalau kayak tadi apam tuh dikumpulkan jadi gede. Kata Allah apa? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidaklah bertambah hal tersebut di dalam kerajaanku sedikit pun. Maksudnya, kagak ada urusan sama gua mah. Enggak ngaruh. Kebalikannya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya kejahatan semuanya dikumpulin di satu orang yang paling jahat, dikumpulin semuanya. Mana qasadzalika fi mulki syai'a. Tidaklah berkurang, tidaklah mengurangi hal tersebut di dalam kerajaanku sedikit pun. Gitu ya. Jadi luar biasanya Allah. Ini lagi sama Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya semuanya, orang terdahulu kalian dan orang yang akhir dari kalian, semuanya berkumpul fi sa'idin wahidin, ya, di satu kumpulan, di satu gunung, kumpul semua. Dan kalau kumpul semua kan numplok gede. Fasa'aluni, kayak misalnya orang semuanya di Arafah nih ngumpul semua, berjuta-juta orang. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku semua tuh. Fa'ataitu, kemudian aku berikan kulla wahidin, tiap-tiap orang mas'alah tahu permintaannya. Mana qasa, tidaklah mengurangi dalika hal tersebut, mimma indi, dari apa yang saya miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali sebagaimana berkurang, sebagaimana mengurangi al mikhyatu jarum idza udkhilal bahra, jika dimasukkan ke dalam laut. Artinya apa? Itu mah cuma ungkapan, kagak berkurang pisan. Laut nih, kita celupin jarum, basah nggak tuh? Ya basah, jarum mah basah doang. Tapi coba aja itu laut dianuin, ditimbang, berkurang apa kagak? Lah kagak berkurang pisan. Gitu ya, itu cuman bahasa kiasan doang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, itu semua hanyalah amal-amal kalian. Oh sehalakum, saya kumpulkan amal-amal itu untuk kalian. Kalian sholat, kalian puasa, kalian umroh, kalian haji, kalian sedekah, kalian baca Quran, kalian zikir, kalian sholawat. Oh sehalakum, saya kumpulkan untuk kalian. Summa uwafikum iyaha, kemudian akan saya berikan semuanya kepada kalian. Faman wajada khairan,
Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya selalu memuji Allah. Emang apa? Ya Allah yang ngumpulin. Semuanya bang, semuanya Allah yang ngumpulin. Buat siapa? Buat kita. Emang dikata ngumpulin enak? Coba dah. Sekretaris arisan aja ngumpulin pot-potan. Itu sekretaris arisan. Cuman bangsa 30 orang. Ribet banget ngumpulinnya. Ini semuanya dikumpulin buat kita. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, fala yalumanna, maka jangan sekali-kali mencela illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Gitu ya. Lah, kok amalan gua, kok ini tabungan saya begini? Ya segitu. Lu jangan pakai marah-marah lah, emang nabung setahun sekali. Pakai marah. Nabung setahun sekali. Sekalinya nabung cuma 1 juta. Begitu dapat, ini kok cuma 30 juta. Lah, lu nabungnya setahun sekali. Gitu ya. Rawahu Muslimun. Al-hadithul khamis wal ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan, bahwasanya beberapa orang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur, telah pergi orang-orang yang memiliki harta, bil ujur, dengan pahala-pahala. Ya Rasul, orang-orang kaya dia udah pada pergi bawa pahala. Yusalluna kama nusalli, ini orang-orang yang kaya tadi, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, dan juga mereka berpuasa kama nasum, sebagaimana kami berpuasa. Itu orang kaya ya Rasul, kita puasa dia juga puasa, kita sholat dia juga sholat. Wa yatasaddaquna bi huduri amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah kita ya Rasul, apa yang mau disedekahin? Jadi maksudnya apa? Ini sahabat Rasul ada yang cemburu. Lah ini pahala semuanya diborong sama orang kaya. Kita sholat, dia sholat, kita puasa, dia juga puasa. Nah terus giliran sedekah, lah dia punya. Begitu. Qala, beliau Rasul menjawab, awalaysa, bukankah atau tidakkah, qad ja'alallahu lakum, telah Allah jadikan untuk kalian, ma tasaddaqun, sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya di tiap tasbih itu ada sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan di setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan di setiap tahmid pujian ada sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil sadaqah, ada sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, dan menyuruh terhadap kebaikan juga sedekah. Wa nahyin an munkarin sadaqah, mencegah dari kemunkaran juga sedekah. Gitu ya. Cuma ini perhatiin, mereka ini orang-orang kaya, sedekah dengan kelebihan harta mereka. Gitu. Ini kadang-kadang orang itu sebenarnya dia lebih, cuman dia kagak mau sedekah. Begitu ya. Jadi jangan pakai alasan. Ya gue mah begini, gue mah sedekahnya pakai tasbih aja, gue mah sedekahnya pakai tahlil aja. Nggak bisa. Ya, lagi enak aja. Allah gue tahu mana yang susah, mana yang kagak. Allah tahu mana yang susah, emang beneran susah, mana yang pelit. Tahu Allah.
Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan di dalam kemaluan salah seorang kalian juga ada sedekah. Wah, di kemaluan ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna, apakah mengerjakan salah seorang di antara kami syahwatahu, terhadap syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan ada baginya di dalam syahwatnya itu pahala. Ya Rasul, emang kalau bersetubuh ada pahalanya? Begitu. Dia kelarin syahwatnya, apa ada pahalanya? Rasul nggak jawab. Tapi Rasul balik nanya, ara'aitu, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haramin, seandainya dia meletakkan syahwatnya di dalam yang haram, akana alaihi wizrun, apakah ada baginya dosa? Gitu. Kalau misalnya ditaruh syahwatnya di mana? Di pelacur, dosa nggak? Dosa. Nah, kata Nabi, fakadzalika, maka begitulah, idza wada'aha fil halal, apabila dia meletakkannya di dalam yang halal, kana lahu ajrun, adalah baginya pahala. Begitu. Buru-buru pulang rumah ini. Ya. Pahala sih katanya. Apa ini nyari pahala? Ini dia udah pasti bisa ini begini. Mau menapi. Ya kan? Orang susah udah anu aja udah. Jadi ada kalanya Nabi ditanya, tapi Nabi biar cerdas. Maksudnya biar sahabatnya cerdas. Gitu. Kayak misalnya begini. Gimana Ustaz, kira-kira boleh nggak kita sedekah sama tukang mabuk? Begitu. Jawab aja. Kalau lu sedekah sama Ustaz bagaimana? Ada pahalanya nggak? Ya, ada. Berarti kalau sedekah sama tukang mabuk, lah dosa. Lah dibikin anu. Nah kan jadi ini ngasihnya ke sini, maksudnya bukan Ustaz juga maksudnya. Maksudnya kan ke orang baik. Ntar kan dipakai apa? Dipakai baik. Kalau dikasih sama orang yang tukang mabuk, lah dipakai buat beli minuman. Begitu. Ya, al-haditsus sadis wal 20, wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la manaf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid darin amin. Al-awqatul lati tahrumu biha as-salatu, waktu-waktu yang haram di dalam waktu tersebut salat. Wa tahrumu as-salatu, dan haram salat fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Ini salat yang dimaksud salat sunnah. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud salat sunnah yang sebabnya belakangan. Kalau kayak tadi tuh, misalnya, ya, apa namanya, orang bangun pas terbit matahari, jangan sembahyang subuh dulu. Emang apa? Matahari pas terbit nggak boleh lah, itu mah wajib. Ya, lah subuh emang dia yang kesiangan. Ya, ini maksudnya salat sunnah. Pertama, inda tulu'i syamsi, tatkala terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai apa namanya, ngangkat, naik. Ya, sampai naik qadra rumhin, seukuran tombak. Ya kan kalau pagi-pagi gitu kan, bayangan kita kan kalau pagi-pagi panjang kan? Iya, panjang. Iya. Nah, itu kalau seukuran tombak. Jadi kalau misalnya ada tombak tuh, ada tombak nih, kita diriin, itu bayangannya sama tuh tombak sama bayangannya. Bayangan tuh tombak udah sama sama bayangannya. Tombak misalnya semeter, bayangannya juga semeter. Nah, itu kira-kira sampai begitu tuh.
baru boleh sholat. Jadi waktu matahari itu naik, nggak boleh sholat. Gitu ya, sampai bayangan tombak sama tombaknya, panjangnya sama. Nah, itu kan susah. Zaman dulu kali orang pada ngelakuin itu gampang. Diperkirakan setelah dia terbit 16 menit. Ya, diperkirakan 16 menit setelah terbit. Gampangnya begini, kalau di masjid itu kan biasanya ada jam digital. Ya, itu kan ada waktu syuruk atau waktu tuluk, sama tuh dia juga. Ya, itu namanya waktu terbit. Nah, 16 menit setelah itu baru sholat. Begitu. Bukannya ini waktu syuruk, wah udah nih, langsung sholat. Bukan. Itu namanya matahari baru terbit. Itu namanya waktu syuruk, berarti waktu subuh selesai. Gitu ya. Waktu syuruk itu namanya waktu subuh selesai. Nah, di situ nggak boleh kita sholat sunnah tuh. Sampai kapan? Sampai bayangan sebuah benda itu sama. Ya, di sini qadra rumhin, seukuran apa? Tombak. Ya. Ya, diperkirakan tuh 16 menit setelah. Itu kan orang kadang-kadang begitu. Orang ini kalau kagak ngerti begitu. Jadi semangat agamanya ada, tapi ilmunya kagak. Begitu tahu-tahu dia udah bunyi aja suruh dit membayang duha. Gitu kan? Jadi kan, wah elah, hebat bener. Berarti dapat pahala. Dosa, Paul. Ya kan sama aja kayak orang haid. Orang haid sembahyang. Emang kagak boleh. Jadi sembahyang. Dapat pahala. Wa indal istiwa'i, dan tatkala tengah-tengah matahari. Fi ghairi yaumil jum'ati, di selain hari Jumat. Kalau hari Jumat bebas. Ya. Hatta tazula, sampai dia condong. Wa indal ismirari, dan tatkala kuning-kuning. Nah, sana no. Begitu di ufuk itu kuning-kuning itu menjelang maghrib, ya. Sebelum matahari terbenam, itu kuning-kuning, itu lagi kuning-kuning tuh. Nggak boleh sholat tuh. Ya. Ini lagi-lagi sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib, enggak, kerjain. Ya. Sholat jenazah termasuk sholat wajib tuh, fardu kifayah. Jangan disamain sama sholat sunnah. Wala yahrumu wa ba'da salati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sampai matahari terbit. Nah, habis sembahyang subuh juga nggak boleh. Ya. Wa ba'da salatil asri, dan setelah salat asar, hatta taghruba, sampai terbenam matahari. Wala yahrumu fiha, dan tidak haram fiha, di dalam 5 waktu tersebut. Tidak haram di dalam 5 waktu tersebut. Malahu sababun, salat yang memiliki sebab, fil hali, seketika. Maksudnya duluan, ya, masuk masjid. Apa sebabnya tahiyatul masjid? Masuk masjid. Masuk duluan apa sembahyang duluan? Kan masuk duluan, ya. Nah, itu namanya sebabnya seketika tuh, ya, atau sebabnya duluan. Katahiyatil masjidi, seperti tahiyatul masjid, wal kusufi, dan sholat gerhana. Nah, itu kan namanya, kenapa sholat gerhana? Sebabnya apa? Sebabnya gerhana. Mana gerhananya? Itu namanya lagi berlangsung, ya. Ketika itu, duna rak'atayil istikharati, tidak dengan 2 rakaat sholat istikharah. Kalau sholat istikharah, minta baik,
milih, ya, minta pilihan. Pilihan apa? Pilihan kerjaan. Kapan milihnya? Sholat dulu apa milih dulu? Kan sholat dulu baru milih. Nah itu namanya sebabnya belakangan. Itu nggak boleh, ya. Wa yahrumu ibtida'us salati, dan haram memulai salat ba'da su'udil khatibi, setelah naiknya khatib fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, alal mimbari. Nih, jadi haram mulain sholat setelah khatib naik mimbar. Mulain sholat. Kalau dia udah dapat 1 rakaat, khatib naik, lah terusin. Itu namanya dia bukan mulain, bukan baru mulai. Ya, ini nih kalau baru mulai, khatib naik, ya, khatib naik nih, dia baru mau sholat, itu yang kagak boleh. Nah, ghairat tahiyati, selain tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid, walaupun imam udah, khatib udah naik ke mimbar, dia baru datang nih, sholat apa loh? Tahiyatul masjid, oke, nggak apa-apa, tetap sunnah. Yang kagak boleh sholat selain tahiyatul masjid, qobliyah misalnya, ya, khotibnya udah apa? Udah naik, jangan gitu ya, nggak boleh, haram. Kalau tahiyatul masjid boleh. Wallahu a'lam bishawab.